5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti dengan NPM A1J021036 kelas 2B Prodi PNF dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, baiklah, dalam channel kali ini saya akan membahaskan tentang materi fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen. Kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas, tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Namun demikian, fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. Selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Namun, menurut fakta tahun 2012, secara umum, perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu sebagai berikut. Terdapat fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu apa sih? Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang, dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi menurut Andang tahun 2014. Dalam perencanaan yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Nah, adapun pula fungsi-fungsi perencanaan menurut pakar-pakar atau menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Mondi, Noh, dan Premiuk pada tahun 1993 menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena aktivitas perorganisasian, pemotivasian, penunjukan staf, dan pengendalian tergantung pada perencanaan yang baik. Yang kedua, menurut Burhanuddin tahun 2005 mengatakan bahwa perencanaan adalah bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah metode, pelaksanaan, atau tenaga yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah, sekarang langkah-langkah dalam perencanaan itu terdapat 5 langkah dalam perencanaan menurut Asmenendri tahun 2012, yaitu yang pertama menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang kelima, merumuskan bagaimana masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Adapun pula syarat-syarat perencanaan menurut Asmendri tahun 2012, yaitu yang pertama, perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Yang kedua,
bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Yang ketiga, terinci memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Dan yang kelima, terhadap perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu menurut urgensinya masing-masing. Yang keenam, diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Dan yang ketujuh, diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Nah, sekarang kita memasuki pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan melaksanakan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. Dalam pengorganisasian terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu antara lain menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional dan efisien, menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas. Selanjutnya, pengorganisasian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Husbuan tahun 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang secara relatif, didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan yang kedua, menurut Sarwoto pada tahun 1978 mengemukakan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pula proses organizing. Menurut Sarwoto pada tahun 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Artinya, tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan, serta jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua, penetapan tugas pokok. Artinya, hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, tugas pokok harus merupakan bagian dari tujuan. Dan yang kedua, tugas pokok harus dalam batas kemampuan untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perincian kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain harus disusun secara lengkap dan terperinci, juga perlu diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan kurang penting. Yang keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. Artinya, kegiatan yang erat hubungannya satu sama lain dikelompokkan menjadi satu, yaitu kegiatan sebagai hasil dari pengelompokan ini disebut fungsi. Yang kelima,
Departementasi artinya merupakan proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Dalam hal ini, prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama, setiap organisasi memerlukan pengkoordinasian. Dan yang kedua, setiap organisasi memerlukan adanya hierarki. Yang keenam, pelimpahan otoritas. Otoritas artinya dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak atau memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Yang ketujuh, staffing merupakan penempatan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses departementasi. Prinsip utama staffing adalah prinsip menempatkan orang yang tepat pada tempatnya atau the right man on the right place, dan prinsip menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaannya. Dan yang kedelapan, facilitating artinya proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Fasilitas yang harus diberikan dapat berupa materi atau keuangan. Nah, sekarang kita memasuki penggerakan. Apa sih penggerakan? Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya seperti yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Menurut Baharudin tahun 2010. Dan Terry mendefinisikan pula bahwa actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha organisasi. Sedangkan menurut Sarwoto pada tahun 1978, actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lainnya yaitu seperti planning, organizing, controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Nah, sekarang pengawasan. Apa sih pengawasan? Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan itu pada menurut konsep sistem adalah untuk membantu pertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Dan ini dikemukakan oleh Baharudin tahun 2010. Nah, pengawasan yang dibuat dalam fungsi tadi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah dan kualitas bahan, staf, uang, peralatan, fasilitas, dan informasi. Demikian pula pengawasan terhadap aktivitas penjadwalan dan ketetapan pelaksanaan kegiatan organisasi. Sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap output atau standar produk yang diinginkan. Ini adalah yang dikemukakan oleh Safarudin tahun 2005. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.